Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kajian Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini sudah waktunya kita membahas masalah Idul Fitri, khususnya sholat Idul Fitri. Id itu pertama dilaksanakan tanggal 1 bulan Syawal. Waktunya mulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya. Berarti sudah sampai waktu zuhur tiba. Kalau hilal baru diketahui setelah tergelincirnya matahari, maka hendaknya sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 2 bulan Syawal. Ini sesuai dengan sabda Rasul. An Umair bin Anas qalu ghamma alaina hilalu Syawalin fa asbahna siyaman faja'a rakbun min akhirin nahar fasyaitu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum ra'au hilala bil amas fa amaron nas ayuftiru mi yaumihim wa yakhruju li'aitihim minal hud. Rawahul khamsah wa Tirmidzi. Dari Umairi bin Anas, beliau berkata, telah tertutup atas kami hilal atau awan atau pada bulan Syawal. Maka siang harinya kami puasa. Kemudian di akhir hari datanglah beberapa orang. Mereka menjadi saksi di depan Rasul Muhammad SAW bahwa mereka telah melihat bulan ke murid-muridnya atau dengan murid-muridnya. Maka Rasul Muhammad SAW terus menyuruh orang banyak, sahabat-sahabatnya, supaya berbuka puasa pada hari itu. Dan supaya besoknya mereka pergi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 orang ahli hadis selain dari Tirmidzi. Jamaah mustami'un rahimakumullah. Ini waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Adapun sunnah-sunnah pada melaksanakan sholat Idul Fitri, yang pertama Idul Fitri disunnahkan untuk berjamaah. Karena itu hukumnya sunnah, maka kalau berhalangan menghadiri jamaah boleh melaksanakan sendiri. Nih, yang kedua, enggaknya disunahkan mandi, berhias dengan memakai pakaian-pakaian yang sebaik-baiknya. Pakaian yang terbaik yang disenangi Rasul adalah yang putih. Nih, sunat yang kedua. Yang kedua, disunahkan makan sebelum pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan pada hari raya, kalau pada hari raya haji, disunahkan tidak makan. Maka kita menjelang sholat Idul Fitri, nanti kalau mau pergi, disunahkan makan terlebih dahulu. Nah, nih, ada yang menyampaikan sambil menunjukkan bahwa sudah tidak puasa. Kalau biasanya ini hanya ada yang menyampaikan gitu ya, ngelepus merokok di jalan sambil berangkat menandakan tidak puasa. Itu waktu itu ada yang menyampaikan mendapatkan pahala. Sabda Rasul yang menerangkan pada hari haji, yang artinya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa biji kurma dahulu. Maaf, masih hubungannya dengan disunahkan makan. Hadis yang kedua, ngan Buraidah, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yakulu yaumal adha hatta yarji'a. Dari Buraidah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan pada hari raya haji sehingga beliau kembali. Ini perbedaannya. Kalau Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu, tetapi kalau Idul Adha makannya setelah sholat Idul Fitri. Yang selanjutnya, ketika pergi sholat Id, enggaknya melalui satu jalan dan kembalinya melalui jalan yang lain. Kalau memungkinkan, mubeng. Jadi jangan kembali seperti jalan semula. Itu sunnah. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Kemudian disunahkan memperbanyak takbir. Baik pada sebelum sholat Idul Fitri maupun setelah sholat Idul Fitri. Mulai dari terbenamnya matahari pada malam hari raya sampai imam mulai melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu disunnahkan untuk melaksanakan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Setelah itu pergilah ke masjid dengan melalui jalan satu, pulangnya jalan yang lain. Sesampainya tempatnya itu ada dua pendapat. Sebagian besar ulama, tempat sholat Idul Fitri itu enggaknya dilaksanakan di tanah lapang. Namun ada sebagian ulama juga mengatakan berpendapat lebih baik dilaksanakan di masjid karena masjid adalah tempat yang mulia. Ini perbedaan, tidak usah kita perpanjang. Yang mau sholat di lapangan monggo, yang mau sholat di masjid tidak ada masalah. Kemudian di sholat Id itu tidak ada azan, cukup as-sholatul jami'ah. As-sholatul jami'ah atau shollu sunatal Idul Fitri raq'ataini jami'ata rahimakumullah. As-sholatul jami'ah artinya marilah sholat berjamaah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Beliau An Jabir ibn Samrata qala shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Aid khaira marratin wala marrataini bi khairi adzanin wala iqamatin. Dari Jabir bin Samurah katanya, saya sholat hari raya bersama dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekali atau dua kali saja. Beliau sholat dengan tidak melaksanakan adzan dan iqamah. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Hadis yang kedua dari Zuhri, artinya saja sesungguhnya Rasul Muhammad SAW pernah menyuruh tukang bank pada hari raya supaya mengucapkan as-sholatu jami'ah. Marilah sholat berjamaah. Riwayat Syafi'i. Jamaah rahimakumullah. Setelah itu disanakan bagi orang yang sholat Idul Fitri, sholat Id, rakaat terdiri 2 rakaat. Rakaat pertama adalah didahului dengan takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Tapi mengatakannya sunnah 7 kali. Karena takbiratul ihram itu adalah sebagai iftitah,
pembuka sholat. Allahu Akbar, baru nanti ditambah yang 7. Ini disunahkan. Nah, di tengah-tengah antara takbir itu disunahkan untuk membaca tasbih. Bunyinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baru Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar sebanyak 7 kali. Cukup didengar telinganya sendiri, nggak usah keras-keras. Ini kemudian walaupun pagi hari sampai atau siang hari ini disunahkan untuk membaca nyaring. Imam membacanya nyaring. Kalau memungkinkan disunahkan membaca surat Qaf setelah Fatihah pertama. Kemudian rakaat kedua disunahkan membaca surat Al-Qamar atau surat Al-A'la setelah rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Itu yang bisa kita terapkan adalah yang kedua ini. Setelah sholat selesai, ini enggaknya disunahkan untuk khutbah, 2 khutbah. Dimulai dengan khutbah pertama, takbirnya 9 kali. Ini dan setelah khutbah kedua, takbirnya 7 kali. Ini enggaknya bisa dibedakan antara sholat dengan khutbah. Nah, kita dianjurkan jangan tergesa-gesa pulang untuk bisa mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita akan bisa menerima, mengerti khutbah atau isi khutbah, dan akhirnya bisa kita amalkan bersama-sama. Inilah lafal takbir berbagai macam. Salah satunya saya contohkan di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallahu, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang satu. Ada lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba jundah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini contoh-contoh dari bacaan takbir supaya memperbanyak takbir. Kalau sholat Idul Fitri ini hanya 1 malam sampai setelah terbenamnya matahari 1 Syawal sampai sholat Idul Fitri. Nah, berbeda dengan sholat Idul Adha, itu mulai terbenamnya matahari tanggal 10 bulan Dzulqa'dah sampai hari Tasyrik 11, 12, 13 bulan atau bulan besar gitulah. Ini perbedaannya. Maka gunakan sebaik-baiknya. Insya Allah kalau kita dapat menggunakan sebaik-baiknya sambil apapun, di mana saja, kapan saja, sambil masak, sambil istirahat, sambil layah-layah, atau mungkin di masjid, ini enggaknya melaksanakan memperbanyak sunat takbir sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa Ramadan
Dan sambil berdoa, jangan lupa semoga puasa kita ini diterima oleh Allah dan kita dapat gelar atau predikat dari Allah, bukan dari sama manusia, dari Allah, predikat yang diharapkan la'alakum tattaqun, kita dijadikan oleh Allah orang yang muttaqin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tak kalah pentingnya setelah itu hendaknya kita mohon maaf kepada sesama kita. Setelah jamaah bisa langsung di situ saling untuk jabat tangan dengan niat saling mohon maaf. Pulangnya jangan lupa untuk mengadakan atau mohon maaf khususnya keluarga. Nah, Bapak sebagai ketua rumah tangga, Ibu kepala rumah tangga, Ibu serta anak-anak dilaksanakan untuk mengadakan halal bihalal, yakni saling maafkan antara keluarga sebelum minta maaf kepada sanak famili atau tetangga. Itulah hal-hal yang berhubungan dengan Idul Fitri. Sekali lagi semoga kita betul-betul Id kembali kepada kesucian. Dengan demikian, kalau kita bisa menjadi suci seperti kawaladat ummuh, kita dilahirkan dari ibu, tidak mempunyai dosa dan kesalahan. Amin, amin, amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.